Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Kharunisa dari kelas 5B ingin mempresentasikan mengenai agroindustri sambal dapurnya subur. Pendahuluan, cabai merupakan produk hortikultura yang mudah rusak dan merupakan tanaman bermusim. Bentuk olahan cabai yaitu menjadi bentuk olahan sambal. Kehadiran produk olahan cabai tersebut sangat menguntungkan karena selain dapat memperpanjang umur simpan, juga menambah daya guna, keragaman, dan praktis. Menurut Sigit tahun 2007, sambal adalah saus yang berbahan dasar cabai yang dihancurkan sampai keluar kandungan airnya, sehingga muncul rasa pedasnya. Setelah ditambah 2 bumbu, rasa pedas itu akan menjadi penggugah selera yang nikmat. Terdapat bermacam-macam variasi sambal, setiap variasi menuntut bahan dan bumbu yang beragam. Informasi perusahaan, sejarah atau profil dan visi misi. Nama usaha tersebut adalah Sambal Dapurnya Subur. Alamat Jalan Sidodadi nomor 13, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Tempat usaha tersebut dekat dengan pabrik gula Kebonagung yang terletak pada perbatasan antara kabupaten dengan kota Malang, sehingga sangat strategis untuk dijumpai masyarakat. Untuk sejarahnya, agroindustri ini berdiri pada tahun 2017 yang berawal dari coba-coba, yang tadinya owner memiliki keahlian memasak yang dimanfaatkan untuk membuat produk kemasan tersebut. Pada awalnya pemilik ini membuat produk hanya 5 botol yang dapat dipesan dengan sistem pre-order. Setelah banyak yang menyukai sambal yang dibuatnya, mulailah agroindustri ini berkembang hingga saat ini. Visi agroindustri ini yaitu melakukan inovasi pada produk dari segi pengemasan. Untuk misinya, menciptakan lapangan pekerjaan, bekerjasama dengan mitra, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses produksi dan pengemasan sambal dapurnya subur. Yang pertama yaitu dalam keterangan pada gambar tersebut, yaitu pembuatan sambal baby cumi. Yaitu yang pertama, pencucian baby cumi untuk membuat varian sambal baby cumi. Setelah proses pencucian cumi hingga bersih, kemudian cumi tersebut direbus. Sambil menunggu rebusan cumi tersebut, kita juga membuat atau menghaluskan bawang merah menggunakan chopper, menghaluskan bawang putih, cabai merah, atau cabai rawit. Untuk selanjutnya, pada gambar yang ketiga ini terdapat proses penggorengan bahan-bahan yang telah halus tadi untuk dimasak. Kemudian setelah bahan-bahan tadi masuk, pemasukan bahan penolong seperti garam, gula, merica, dan kaldu. Setelah pemasukan bahan penolong tersebut, tunggu hingga masak dan masukkan baby cumi yang telah direbus tadi. Setelah pemasukan baby cumi tersebut adalah proses terakhir, yaitu pengadukan semua bahan seperti pada gambar yang ketiga. Pada slide ini terdapat proses pengemasan.
Yang pertama yaitu pengemasan menggunakan botol plastik seperti pada gambar di bawah, pada gambar tersebut, di mana untuk ukuran atau berat sambal dalam botol tersebut yaitu 200 gram per piece. Setelah dilakukan pemasukan sambal ke dalam botol, dilakukan penyegelan botol menggunakan mesin segel aluminium foil dan proses menutup produk dengan tutup botol, seperti pada gambar yang ketiga. Strategi operasi sambal dapurnya subur. Tenaga kerja. Tenaga kerja dalam agroindustri ini berjumlah 2 orang yang di mana diberi upah harian sebesar 70.000 dalam 6-7 jam kerja. Untuk teknologi yang digunakan dalam agroindustri ini yaitu berupa chopper, gilingan, mesin segel, aluminium foil, dan mesin vakum. Strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan dalam agroindustri sambal dapurnya subur adalah dengan melihat kondisi yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Maksudnya, dengan membuat kemasan baru yang dimana konsumen lebih senang dengan produk yang banyak dan lebih murah. Dan begitu terciptanya kemasan plastik dengan berat 500 gram. Selain itu juga membuat varian sambal berupa sambal ayam suwir, sambal paru, dan banyak varian ini akan mampu memudahkan konsumen dalam mengkonsumsinya. Apalagi pada musim dingin seperti ini membuat konsumen mencari yang lebih praktis untuk digunakan sebagai lauk makan. Selain itu juga menciptakan label baru untuk kemasan sambal ini. Strategi pemasaran yaitu melalui media, melalui sosial media. Yang pertama yaitu WhatsApp, Instagram yaitu dengan nama dapurnya subur, dan Facebook begitu namanya. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran menggunakan marketplace, yaitu memanfaatkan marketplace yang sedang booming pada saat ini yaitu Shopee, dan juga membuka reseller atau dropship. Kriteria bahan baku. Bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Cabai yang berwarna merah, tidak ada cacat berupa busuk atau dari bintik-bintik yang biasanya ada pada cabai. Kendala pada agroindustri ini yaitu ketika harga cabai meroket dan karyawan yang masih sedikit sehingga tidak mampu terlalu banyak memproduksi sambal tersebut. Saran dari kendala yang saya berikan yaitu ketika harga cabai meroket, pertimbangan olahan sambal ini sedikit dikurangi dan juga tingkat kepedasan yang dikurangi juga. Untuk karyawan yang masih sedikit harus menambah karyawan untuk memaksimalkan produktivitas. Penutup. Sambal merupakan olahan dari cabai yang sangat digemari oleh siapapun, baik mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sampai tua. Pembuatan sambal juga sangat mudah. Agroindustri sambal ini dapat ditemui pada sosial media ataupun marketplace. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.